Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak untuk melanjutkan pembelajaran yang kedua, masih dalam tema yang ke-6 menuju masyarakat sejahtera dan subtema ke-1 masyarakat peduli lingkungan. Mudah-mudahan kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat, dan Bapak harapkan semuanya masih tetap menjaga kesehatannya dengan menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan yang tidak penting. Pada pembelajaran yang kedua ini masih tentang masyarakat peduli lingkungan. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Pada pembelajaran yang kedua ini, tujuan pembelajarannya yaitu itulah tujuan pembelajaran yang kedua pada pembelajaran kedua. Kita amati gambar berikut ini. Siti dan keluarga sebagai warga masyarakat yang baik selalu membuang sampah pada tempatnya. Siti dan keluarga sangat peduli dengan lingkungan di rumahnya. Di depan rumah Siti dipasang tempat sampah untuk sampah basah maupun sampah kering. Orang yang lewat di depan rumah Siti pun boleh membuang sampah di tempat sampah itu. Banyak perilaku yang dapat kita perbuat untuk peduli lingkungan. Lingkungan yang bersih, asri, dan sehat merupakan jembatan bagi masyarakat untuk menuju hidup sejahtera. Pada kegiatan Ayo Membaca ini, kita akan membaca bacaan berjudul Kampung Rajawati. Di Kampung Hijau Rajawati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil dengan memisahkan sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur. Kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian diolah menjadi kompos. Setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk penyubur tanaman. Apa yang dilakukan warga Kampung Rajawati terhadap sampah konsumsi? Sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam seperti tumbuhan dan hewan, serta berbagai hasil olahannya, sehingga dapat terurai secara alami. Sampah organik termasuk sampah yang ramah lingkungan. Di Kampung Rajawati tidak akan ditemukan gunungan sampah sisa makanan yang menimbulkan aroma tidak sedap. Mengapa demikian? Beberapa warga memiliki lubang biopori atau lubang resapan di halaman rumah. Sampah sisa makanan tiap hari dituang ke dalam lubang biopori dan dibiarkan membusuk di sana. Ketika kelak membusuk, sampah-sampah tersebut akan menjadi penyubur tanah di sekitarnya. Ada juga sampah konsumsi berupa sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak akan dapat terurai oleh bakteri secara alami. Beberapa contoh sampah anorganik adalah sampah-sampah plastik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti botol, kemasan plastik, botol kaca, besi, serta barang tak terpakai lainnya. Warga Rajawati memiliki bank sampah sebagai tempat menyetorkan sampah-sampah jenis ini. Setiap minggu sampah yang terkumpul di sentra diambil oleh beberapa pengepul untuk dibawa ke tempat pengolahan akhir. Pengelola bank sampah mengeluarkan daftar harga beli untuk tiap kilogram sampah yang disetorkan warga. Semakin banyak warga menyetorkan sampah, tentu semakin bertambah pula saldo tabungan sampah.
Selain mengurangi tumpukan sampah, warga pun senang karena memperoleh manfaat dan keuntungan berupa uang dari sampah yang dihasilkannya. Bahkan beberapa anak memiliki tabungan sampah sendiri. Mereka berlomba mengumpulkan botol dan kemasan plastik untuk menambah saldo tabungan. Sebagian dari sampah anorganik juga dikumpulkan warga untuk diolah menjadi aneka kerajinan yang bernilai jual. Vas bunga, alas gelas, dompet, serta tas dirangkai cantik dari aneka botol plastik dan kemasan bekas. Kegiatan ini dilakukan oleh beberapa ibu di waktu luang mereka, mengisi waktu, mengurangi tumpukan sampah, dan menambah uang belanja tentunya menjadi hal positif yang bermanfaat bagi warga dan lingkungan. Setelah membaca bacaan tadi, pada kegiatan Ayo Berlatih, siswa diajak untuk menjawab pertanyaan. Jawaban untuk pertanyaan pertama tentang judul bacaan. Judul bacaannya yaitu Kampung Rajawati. Kemudian kata kunci pada judul adalah Kampung Rajawati. Isi bacaan berdasarkan kata kunci yaitu kondisi lingkungan di Kampung Rajawati. Untuk nomor 2, silahkan jawab berdasarkan keadaan di lingkungan sekitar. Kegiatan selanjutnya yaitu Ayo Bernyanyi. Perhatikan judul nyanyian berikut ini dan perhatikan juga cara menyanyikan lagu tersebut. Aku cinta lingkungan. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku membersihkan halamanku. Bersama ayah ibuku membersihkan halamanku. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah, kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku menyirami taman bunga. Bersama ayah ibuku menyirami taman bunga. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah, kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah, kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Setelah bernyanyi, mari kita amati perbedaan kedua gambar berikut ini. Kalau kita lihat, pada gambar A termasuk gambar anak-anak. Pada gambar A belum menampak adanya ciri-ciri masa puber. Anak perempuan pada gambar belum menunjukkan payudara membesar. Anak laki-laki pada gambar tidak terlihat adanya jakun dan bentuk bahu belum bidang. Gambar B termasuk gambar remaja. Pada gambar B, ciri-ciri masa puber sudah nampak. Remaja perempuan pada gambar sudah menunjukkan payudara nampak membesar. Remaja laki-laki pada gambar
telah muncul jakun dan bentuk bahu sudah bidang. Tahukah kamu yang dimaksud masa puber? Baik anak laki-laki maupun anak perempuan akan mengalami masa puber. Apa ciri-ciri anak laki-laki dan perempuan pada masa puber? Ya, betul. Masa puber adalah tahap perkembangan manusia di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi. Anak laki-laki maupun anak perempuan akan mengalami masa puber. Berikut ciri-ciri anak laki-laki dan anak perempuan pada masa puber. Ciri-ciri anak perempuan pada masa puber yaitu 1. Tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Yang kedua, suara jadi melengking. Yang ketiga, payudara membesar. Dan yang keempat, pinggul membesar. Kemudian, ciri-ciri anak laki-laki pada masa puber adalah tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Yang kedua, suara jadi membesar. Yang ketiga, tumbuhnya jangkun. Yang keempat, tumbuhnya kumis, jambang, serta janggut. Baik anak-anak, terima kasih sudah belajar pada pembelajaran yang kedua ini. Kita akan bertemu kembali besok untuk pembelajaran yang ketiga. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.